Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membacakan buku biografi Khalifah Rasulullah yang masih bercerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kelak kau katakan kepada Rabbmu? Karakter seseorang dapat dikatakan unggul lagi lurus ketika karakter tersebut terbebas dari unsur kebatilan. Jika ada seseorang yang selalu berusaha menaklukkan benteng kebatilan yang kokoh karena keutamaan, kecemerlangan, dan kemenangan pada dirinya, maka orang tersebut adalah Umar. Umar mendapat sambutan yang luar biasa dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika ia memeluk agama Islam. Pada saat itu ia menyaksikan bahwa Islam memiliki suara yang lantang dan kata-kata yang tegas. Dia melihat kaum muslimin yang dahulu gentar menghadapi para tagut Mekah, kini mereka membanggakan diri mereka di hadapan para tagut. Gema takbir mereka mampu menggetarkan kota Mekah dikarenakan berpihaknya Umar kepada mereka. Ia juga menyaksikan Rasulullah SAW menyifatinya dengan sebutan Al-Faruq, sang pemisah. Karena dengan keislamannya, Allah memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan memisahkan antara ibadah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ia juga melihat jika dirinya memberikan usulan kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya Rasul saja yang menyetujui atas usulan-usulannya, tetapi Allah pun turut menyetujui dengan menurunkan wahyunya yang kini menjadi Al-Quran yang senantiasa kita baca. Kelak ia menjadi khalifah Rasulullah SAW setelah masa kekhilafan Abu Bakar radhiyallahu an, dan ia dijuluki Amirul Mukminin. Pada masa pemerintahannya, banyak wilayah yang membuka pintunya untuk menerima Islam, dan panji-panjinya berkibar memenuhi kolong langit di seluruh penjuru. Dengan seluruh kecemerlangan itu, ia berharap tidak ada kebatilan yang merusak eksistensinya, baik sedikit maupun banyak. Begitulah kita hampir tidak mengenal satupun jiwa yang enggan pada kebatilan, dan bahkan tamengnya yang kokoh mampu menghancurkan kebatilan yang hendak menerobosnya seperti jiwa milik Umar radhiyallahu an. Dari mana ia mendapatkan semua itu? Tidak diragukan lagi bahwa karakter dan fitrahnya yang matang memiliki peran besar dalam mendapatkan semua itu. Tidak ada keraguan bahwa cara yang ia tempuh dalam menjalin hubungannya dengan Allah, telah memberikan anugerah yang tak pernah padam, azam yang tak pernah goyah, dan menjauhkannya dari semua tipu daya dan kemegahan dunia. Umar sendiri selalu mengembalikan semua keutamaan, petunjuk, dan kemampuannya kepada Allah dan kepada agama yang ia anut. Umar sering berkata kepada saudaranya seiman, "Dahulu kita bukanlah apa-apa sehingga Allah memuliakan kita dengan agama Islam. Jika kita mencari kemuliaan pada agama selain Islam, maka kita justru terhina." Kita lihat bagaimana hubungan Umar dengan Rabb-nya. Kita akan menyaksikan bagaimana watak yang kuat ketika berpadu dengan ibadah yang tekun, maka akan melahirkan pribadi yang kuat lagi terpercaya. Kita akan menyaksikan bahwa semua usaha Umar selalu berlandaskan pada pengagungannya kepada Allah. Ya, Umar sangat takut kepada Allah, dan ia sangat mengagungkannya. Bahkan dirinya merasa seolah-olah meleleh dan melebur setiap kali cahaya keagungan Rabb-nya yang maha agung lagi mulia bertaburan di sekelilingnya. Ia selalu mengulang-ulang pertanyaan ini kepada dirinya sendiri. Apa yang akan kau katakan kepada Rabb-mu kelak? Ya, apa yang akan engkau katakan kepada Rabb-mu kelak? Pertanyaan di atas bisa kita baca dengan sangat santai dan mudah. Akan tetapi hal itu berbeda bagi Umar. Baginya pertanyaan itu mampu menggoncangkannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Ahnaf bin Qais radhiyallahu an berkata, "Suatu hari aku duduk bersama Umar bin Khattab. Lalu ada seorang lelaki menemuinya dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, pergilah bersamaku dan tolong aku dari si fulan yang menzalimiku.' Kemudian Umar memukul kepala lelaki tersebut. Saya berkata, 'Kalian selalu memanggil Amirul Mukminin. Ia selalu berada bersama kalian dan melindungi.'
Sampai-sampai ketika ia disibukkan dengan urusan kaum muslimin, kalian juga mendatanginya dan berkata, tolonglah aku, tolonglah aku. Lelaki itu kemudian pergi dengan penuh kekecewaan. Beberapa saat kemudian, Umar berkata, bawalah lelaki tadi kemari. Ketika lelaki tersebut kembali kepada Umar, Umar pun menyodorkan alat pukul tadi kepada lelaki itu serta berkata, ambillah alat ini lalu balaslah pukulanku tadi. Lelaki itu menjawab, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Kuserahkan semua urusan kepada Allah. Lalu ia pun beranjak pergi. Kemudian aku bersama Umar pulang ke rumahnya. Setiba di rumah ia sholat 2 rakaat, lalu duduk sambil mengintrospeksi dirinya. Ia berkata, wahai Ibnu Khattab, dahulu engkau rendah lalu Allah angkat derajatmu, engkau berada dalam kesesatan lalu Allah memberimu petunjuk, dan engkau hina lalu Allah pun memuliakanmu, kemudian Allah membebanimu dengan urusan kaum muslimin. Ketika salah seorang rakyatmu datang kepadamu meminta pertolongan, engkau justru memukulnya. Lalu apa yang akan kau katakan kepada Rabbmu ketika engkau menghadapnya nanti? Apa yang akan kau katakan kepada Rabbmu kelak? Ungkapan ini menggambarkan seberapa kuat ia berpegang teguh pada agama serta mencerminkan jalan hidupnya. Melalui ungkapan ini ia menetapkan standar dan barometer kehidupannya. Dalam ungkapan ini juga tergambar betapa mudahnya ia dalam melewati kehidupan dunia, tidak mau bermewah-mewahan, meskipun beragam kenikmatan dan kemewahan menarik indah di hadapannya. Setiap kali dihadapkan suapan makanan yang lezat, minuman yang dingin dan pakaian yang baru, air matanya menetes. Air mata yang menyisakan garis-garis hitam di bawah bola matanya, disebabkan tangisannya yang sangat lama. Di dalam dirinya ia mengatakan, apa yang akan kau katakan kepada Rabbmu kelak? Inilah penguasa orang-orang jahiliyah pada masanya dan pahlawan Islam. Dia adalah Amirul Mukminin yang panji-panjinya menaklukkan hati seluruh dunia. Dan manusia menyambut pasukannya seakan-akan mereka adalah pembawa kabar gembira. Dialah seorang teman, dialah seorang imam yang menangis ketika ia memimpin sholat. Dan isak tangisnya terdengar hingga barisan paling belakang. Dialah sang pemimpin yang rela berlari mengejar unta milik negara yang lepas dari ikatannya. Lalu ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan Ali pun bertanya, hendak kemana engkau wahai Amirul Mukminin? Ia menjawab, aku pergi mencari unta hasil zakat milik Baitul Mal yang lepas. Ali menyahut, sungguh engkau telah membuat kesulitan bagi orang-orang yang datang setelahmu. Umar pun berkata dengan suara gemetar, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, jika ada seekor kambing lari ke tepi sungai Eufrat, niscaya Umar akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Apakah ketakutan Umar kepada Allah seperti takutnya seorang budak dari pukulan tongkat dan cambukan cemeti tuannya? Tidak. Sungguh bukan seperti itu ketakutannya, melainkan seperti takutnya seorang hamba yang mengharap kemuliaan dari sisi Rabb-Nya, yang tunduk kepadanya untuk mengagungkan dan membesarkannya, dan malu jika Allah menemuinya dalam keadaan serba kekurangan. Berikut ini ungkapan yang selalu ia lantunkan, engkau dahulu berada dalam kerendahan lalu Allah mengangkatmu, engkau berada dalam kesesatan lalu Allah memberimu petunjuk kepadamu, dan engkau dahulu hina lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakanmu. Apa yang akan kau katakan kepada Rabbmu jika engkau menghadapnya nanti? Akan tetapi dari mana datangnya rasa takut dan rasa malu yang luar biasa ini? Sesungguhnya Umar telah dididik langsung oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baik didikan. Ia selalu mengikuti langkah Rasulullah SAW tanpa menyeleweng atau melenceng darinya. Ia adalah pribadi yang tekun dalam beribadah. Ia mempunyai corak tersendiri dalam sikap waraknya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kezuhudan dan ketakwaannya. Lalu apakah semua itu dapat mengganti kegundahan hati yang menimpanya dengan ketenangan dan kenyamanan? Mungkin hal itu mudah saja bagi manusia selain Umar. Namun bagi Umar hal itu tidak cukup. Ia memandang bahwa semua ibadah yang telah ia lakukan hanya sebatas usaha yang sangat minim. Dan ia memandang bahwa taufik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya merupakan sebuah kenikmatan yang menuntutnya selalu bersyukur dengan syukur yang pantas dan layak. Pada suatu hari ia berkata kepada sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, wahai Abu Musa, apakah engkau merasa senang jika keislaman dan hijrah kita bersama Rasulullah SAW, kesyahidan dan seluruh amalan yang telah kita lakukan, Allah kembalikan kepada kita hanya sekedar untuk menebus keselamatan diri kita. Kita tidak diberi pahala sedikit pun dan tidak ditimpa azab apapun. Abu Musa menjawab, demi Allah aku tidak senang wahai Umar. Sungguh kami telah berjihad, mendirikan solat, menunaikan puasa,
melakukan banyak kebaikan dan berhasil mengislamkan banyak orang. Kami mengharap pahala dari itu semua. Umar lantas berkata dengan air mata yang bercucuran membasahi kedua pipinya bagaikan butiran-butiran mutiara yang berkilauan. Adapun aku demi zat yang jiwa Umar berada dalam genggaman tangannya, lebih senang jika semua itu dikembalikan kepadaku hanya sekedar untuk menebus keselamatanku, tidak dikurangi dan tidak pula dilebihkan. Lihatlah sejauh itu rasa takut dan rasa malu Umar radhiyallahu an akan keagungannya. Padahal Rasulullah SAW telah memberi kabar gembira kepadanya mengenai tempat kembalinya nanti, yaitu surga. Sungguh ia kebal akan syahwat dan godaan, seakan-akan ia benar-benar maksum terjaga dari kesalahan. Meskipun demikian ia selalu bersikap takut, berhati-hati dan malu kepada Allah. Ia berlaku demikian dikarenakan ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rasulullah SAW menghabiskan seluruh malamnya dengan bertahajud dan siangnya dengan puasa dan jihad. Jika bila ditanya, wahai Rasulullah, mengapa anda berlelah-lelah dalam beribadah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu di masa lampau dan di masa mendatang. Rasulullah SAW pun menjawab, apakah aku tidak bolehkah menjadi hamba yang pandai bersyukur? Sungguh itulah sebaik-baik penghormatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di madrasah seperti inilah Umar dididik dan darinya pula ia diluluskan, sebuah madrasah yang jika penghuninya diumpamakan tidak takut kepada Allah, maka tidak akan berpikir untuk melakukan kemaksiatan. Jika Allah memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada azab atas perbuatan dosa, mereka sama sekali tidak akan berpikir untuk berbuat dosa. Bahkan jika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, berbuatlah suka hati kalian, sungguh aku telah menghapus dosa-dosa kalian, maka tidak akan terbersit dalam benak mereka berbuat kecuali amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridho dan cintai. Hal itu mereka lakukan karena kedekatan mereka kepada Allah dan bukan berdasarkan rasa takut semata, akan tetapi berdasarkan cinta, penghormatan dan rasa malu kepadanya. Sesungguhnya potret diri Umar nan unggul lagi agung menggambarkan pemahaman yang lurus pada kita. Ia berkeyakinan bahwa tak seorang pun mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang hakiki, meskipun hidupnya mulia, kecukupan dan benar. Ia paham bahwasanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kenikmatan, dan kenikmatan itu menuntut kita untuk lebih bersyukur. Ia tahu benar bahwa apa yang Allah limpahkan kepadanya, baik berupa keimanan, petunjuk maupun kepemimpinan, semata-mata kebaikan darinya, dan Allah berhak melimpahkan hal itu kepada selain dirinya. Akan tetapi pilihan Allah jatuh kepada Umar sehingga Allah melimpahkan semua itu kepadanya. Laksana Allah berkata, terimalah semua pemberianku ini wahai Umar. Inilah yang membuat hati Umar semakin luluh dan menciut, sehingga berkatalah Umar, andai saja ibu kandung Umar tidak melahirkan Umar, dan ia mengulang-ulang ungkapan, apa yang akan kau katakan kepada Rabbmu kelak? Ia memang selalu unggul dan mampu melebihi batas kemampuannya sehingga ia memperoleh karunia yang melimpah berupa ilmu, pengetahuan dan rasa syukur kepada Rabb Sang Pencipta. Umar adalah satu dari sekian banyak sahabat yang setia kepada Nabi Muhammad SAW.